Ya, perkenalkan ya, nama saya Ali Asgar. Nah, ini ibunya sudah datang. Ibu Dinanya sudah datang. Kita sudah gabungkan. Di sini saya menyiapkan beberapa pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Eh, Pertama-tama ya saya kenalkan diri saya dulu ya. Saya Ali Asgar, salah satu pelajar di Iran. Eh, Biarkan saya perkenalkan Budina kepada teman-teman yang lain. Jadi Budina itu sapaan panggilannya Budina. Beliau adalah doktor. Jadi nama panjang beliau adalah Doktor Dina eh, Yulianti Sulaiman, betul kan? Iya, betul. Ah, beliau ini merupakan pakar Timur Tengah dan kita udah tahu lah, kebanyakan dari kita sudah tahu ya, beliau adalah seorang yang memang hebat dalam analisis Timur Tengah. Kemudian beliau juga sekarang menjadi dosen di jurusan Hubungan Internasional di Universitas Pajajaran. Beliau juga merupakan seorang penulis yang tulisannya sudah kita tahu lah beberapa seperti ada Salju di Aleppo, ada juga Ahmadinejad on Palestine, dan beberapa tulisan yang lain yang bisa kita lihat dari blognya sendiri. Jadi begini, jadi hari ini kita nih kan gimana ya? Kita di Indonesia kan lagi ramai-ramai dengan penjarahan, perampokan dalam situasi PSBB dan keterbatasan yang ada, Bu. Jadi ketika kita kaitkan dengan Palestina, ketika kaitkan dengan Palestina, banyak hal yang bisa kita pelajari dari Palestina. Kan kita tahu kan mereka sudah dari dulu terkungkung seperti itu, tapi mereka bisa berjuang melawan hal tersebut dan bagaimana caranya mereka tetap hidup dan survive. Eh, Kalau misalnya dalam pandangannya Ibu, apa yang terjadi begini? Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita pelajari dari Palestina sehingga kita ini bisa memperjuangkan negara Palestina itu. Maaf, saya ulang pertanyaannya. Saya agak grogi jujur saja sebenarnya karena saya pertama kali jadi moderator ya. Oh, Wajar lah. Maaf saya saya ngomong. gini. Jadi gini Bu. Pertanyaan saya gini Bu, apa yang terjadi dari sisi sejarah Mhm, sejarah berdirinya Palestina sehingga kita ini harus bela dia dengan mati-matian. mhm. Bahkan bahkan Imam Khomeini sendiri memang mewajibkan untuk membela Palestina. Jadi apa yang menjadi dasar kita secara sejarah dan keabsahan negara Palestina itu tersebut? Bukan hanya sebagai seorang muslim tapi juga sebagai seorang manusia seutuhnya begitu. Ya, Begitu, Bu. ya. Oke, saya mulai Iya, ya. Bismillah. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal untuk yang baru kenal. Ya, eh, mungkin saya tuh terbiasa sebenarnya pakai ini PowerPoint ya. Jadi saya udah nyiapin ini. Kelihatan nggak? Ya. Lumayan Bu, lumayan kelihatan. Ini pengantarnya Coba sebentar. dia Kalau gini kelihatan nggak? kelihatan. Agak dikeatasin dulu. Mungkin Gini. agak ke atas sedikit. Ya, ya. Oke. Supaya Gazanya kelihatan sama West Bank. Ah, nah, yang biru-biru itu adalah wilayah yang oleh PBB tahun 47 diserahkan atau ditetapkan sebagai negara untuk orang-orang Arab Palestina. Ya, tapi Hmm. keseluruhannya itu sebenarnya baik yang apa yang kuning maupun yang biru, yang coklat maupun yang biru itu dulu itu semuanya itu adalah Palestina. Ya, di Hmm. bawah kekuasaan Ottoman. Nah, tahun 22 oleh Liga Bangsa-Bangsa waktu itu setelah Perang Dunia Pertama, wilayah ini semuanya diserahkan ke
atau diserahkan sebagai apa ya, istilahnya itu mandat. Jadi penguasaannya atau kontrolnya itu diserahkan ke Inggris, ya. Nah, jadi ini lihat aja dulu nanti biar sekali ini aja, nanti nggak saya liatin lagi. Nah, yang di titik-titik yang di sini tuh kelihatan ada titik-titik. Itu sebenarnya kan ini wilayahnya orang Palestina, ini tepi barat ya. Tapi banyak sekali wilayah-wilayah yang diduduki oleh orang Israel, namanya permukiman. Nanti kita akan banyak bicara soal permukiman. Ini banyak, ada 620.000 orang Israel yang tinggal di dalam wilayah tepi barat ini, ya. Oke. Jadi kita ulang lagi, tahun 2003, tahun 1922 itu kan wilayah itu diserahkan ke bawah mandat Inggris. Nah, tahun 1917, jadi sebelum itu Inggris sudah berjanji kepada Menteri Luar Negeri Inggris, itu sudah kirim surat kepada komunitas Yahudi yang terkemuka itu, berjanji isinya kami akan membantu orang-orang Yahudi untuk membuat sebuah negara khusus Yahudi di Palestina. 17 jadi, itu kan? Ya. Nah, tahun 23 akhirnya Palestina itu oleh Liga Bangsa-Bangsa diserahkan ke Inggris. Nah, mulailah ini persiapan-persiapan untuk membangun Israel itu di atas tanah Palestina ini. Nah, singkat cerita tahun 47 akhirnya PBB waktu itu Liga Bangsa-Bangsanya bubar, kemudian berdiri PBB pasca Perang Dunia Kedua, ya. Pasca Perang Dunia Kedua PBB berdiri, lalu tahun 47 PBB itu menetapkan bahwa wilayah itu dibagi dua. Sebagian untuk negara Israel dan sebagian untuk negara Palestina. Nah, akhirnya padahal kan seluruh wilayah itu sudah banyak isinya, maksudnya sudah berpenduduk, yaitu orang-orang Palestina. Udah rame. Orang-orang Arab Palestina. Ketika dibagi dua, yang terjadi adalah pengusiran-pengusiran. Jadi orang-orang Israel yang secara sepihak diberi hak untuk mendirikan negara di situ, orang-orang Yahudi Zionis yang secara sepihak dikasih hak oleh PBB mendirikan negara di situ, mengusiri orang-orang Palestina, orang-orang Arab Palestina. Jadi saat ini yang ada di tepi barat maupun di Gaza itu sebagian besar adalah pengungsi. Pengungsi dari mana? Dari wilayah yang sekarang ini menjadi negara Israel gitu. Jadi misalnya kayak di Gaza itu totally itu sekitar 2 jutaan, itu 1 jutanya pengungsi. Jadi 1 jutanya itu bukan warga asli Gaza, tapi misalnya dari Haifa, dari kota-kota Tel Aviv yang tadinya mereka punya rumah, punya kebun, punya segala fasilitas di tempat asal, tapi kemudian terusir dan sekarang tinggal di Gaza. Begitu juga di tepi barat juga seperti itu. Nah, jadi hari ini yang terjadi adalah di Gaza, tadi sudah oleh moderator juga sudah diceritakan, di Gaza sejak 2007 itu diblokade, di lockdown total. Ya, jadi kita hari ini baru merasakan lockdown, ya mereka sejak 2007 itu di lockdown. Tidak bisa keluar masuk dengan bebas ke Gaza itu. Jadi kalaupun misalnya ada lembaga-lembaga kemanusiaan mau kirim bantuan ke Gaza, itu harus nunggu tanpa kejelasan berhari-hari di perbatasan. Di Mesir, di Rafah, ya kan, di pintu gerbang Rafah. Kadang dikasih izin, kadang enggak, kayak gitu kan. Nah, kadang misalnya itu akan perlu lobby dengan susah payah ke Kementerian Luar Negeri juga bantu biasanya, baru akhirnya bisa masuk ke wilayah Gaza gitu. Nah, tepi barat gimana nasibnya? Tepi barat yang dihadapi adalah karena wilayah itu tentara Israel itu dianggap berdasarkan perjanjian Oslo itu dianggap berhak ada di dalam wilayah tepi barat. Jadi mereka berkeliaran di tepi barat. Padahal katanya kan tepi barat itu wilayah untuk Palestina. Tapi de facto tentara-tentara masih ada di sana dan setiap saat melakukan penghancuran rumah-rumah. Jadi orang-orang tepi barat itu rumahnya setiap saat terancam dihancurkan. Setelah dihancurkan dibangunlah permukiman khusus untuk orang
Israel. Nah, yang tinggal di sana dari mana? Apakah pindah dari Israel, wilayah Israel? Enggak, tapi didatangkan dari luar negeri. Jadi setiap tahun Jadi didatangkan dari luar negeri. dari Istilahnya seluruh penjuru dunia, Bu. ya, jadi Israel itu punya program. Sepertinya ada gangguan sinyal ya. Tunggu sebentar, ya. Bisa dilanjutkan. Oke, ya sampai mana? Sampai banyak jadi penduduk Yahudi, penduduk-penduduk yang ada di Israel adalah sebenarnya bukan orang situ, tapi orang datangan dari seluruh penjuru dunia. Ya, ya. Iya. Jadi Israel itu punya program yang namanya Aliyah, pulang kampung gitu kan. Nah, orang-orang Yahudi dari berbagai negara itu diseru untuk pulang kampung dan mereka pulang ke Israel diberi rumah, diberi berbagai fasilitas. Itu lokasinya ada di tepi barat itu. Jadi bisa dibilang ini merupakan suatu kayak misi gitu ya, misi dari Israel dan Zionisme itu sendiri untuk menduduki seluruh wilayah Palestina. Kita kan berbicara soal sejarah ya. Apakah emang apa sih tujuan? Kenapa harus di tempat itu berdirinya suatu negara Israel itu? Begini, Bu. Dan di dalam perjanjian Oslo, seperti di dalam, ya kita ubahlah pertanyaan, di dalam perjanjian Oslo, apa yang tertulis di sana atau bagaimana, maksudnya apa sih isinya sehingga mereka ini Israel bisa seenaknya datang ke wilayah orang, negara orang, kemudian berkeliaran, membangun rumah, menggusur-gusur, itu bagaimana itu perjanjian Oslo itu sendiri? Itu kan perjanjian Oslo kan tahun 90-an ya. Tapi kalau kenapa diulang dari awal, kalau dirunut dari awal, kenapa kok dipilih Palestina sebagai sebagai tempat didirikannya negara khusus Yahudi itu akan kembali ke tahun 1800-an gitu ya. Ada orang-orang yang yang punya cita-cita ya aneh cita-citanya gitu ya. Jadi sebagian orang ada yang berpendapat ini cita-cita yang didasari oleh teologi, misalnya karena ada keinginan untuk menciptakan sebuah negara khusus Yahudi didasarkan kitabnya mereka gitu ya. Tapi kalau kita kaji lebih lanjut, Theodor Herzl kan yang ideolog pertamanya itu kan namanya Theodor Herzl, dia itu menulis dialah yang pertama mencita-citakan berdirinya negara khusus Yahudi. Di satu sisi, ketika dia mendorong orang-orang Yahudi untuk mendukung cita-citanya, dia pakai argumen teologis. Tapi ketika dia memberikan proposal kepada negara-negara besar untuk mendukung cita-citanya itu, yang dibawa, atau argumen yang dibawa atau tawaran yang diberikan itu terkait dengan ekonomi. Ya, jadi si Herzl ini mengirim surat kepada para pemimpin negara-negara Eropa waktu itu, kalau Anda mendukung pendirian negara Israel di Palestina, ini ini akan menjadi lokasi yang sangat strategis, ya. Secara ekonomi Anda akan mendapatkan keuntungan gitu. Jadi faktornya ekonomi. Jadi kalau ditanya motivasinya apa, itu ada dua. Jadi satu ekonomi, penguasaan sumber daya. Jadi para pemimpin Eropa, negara-negara Barat, Amerika juga ketika memberikan dukungan kepada Israel ini motifnya ekonomi satu, tapi juga ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang mempunyai motif ideologi teologi, ya. Nah, yang pendukungnya Israel di Amerika itu salah satunya adalah kelompok Kristen evangelis yang memang dia punya argumen teologis gitu.
Nah, kalau Oslo itu apa? Jadi ketika tepi barat itu orang-orang Israel banyak yang datang ke tepi barat mengusir melakukan penghancuran rumah-rumah, orang Israel melawan, orang Palestina melawan, kan? Nah, melawannya dengan apa? Dengan batu, kan? Sebenarnya mereka datang dengan tank, dengan senjata, tapi orang Palestina itu melawan dengan batu. Tapi ternyata perlawanan dengan batu ini luar biasa efeknya, gitu ya. Jadi Israel itu tersudut, sehingga akhirnya datanglah bantuan dari Amerika, sudah damai saja. Nah, itu waktu itu Clinton ininya, jadi mediatornya. Di antara isi perjanjian Oslo itu yang terpenting adalah membagi 3 wilayah tepi barat. Ya, tadinya kan milik orang Palestina kan gitu. Nah, sekarang berdasarkan perjanjian Oslo dibagi 3, ada wilayah yang full, wilayah A itu full dikuasai oleh orang Palestina, otoritas Palestina yang sekarang dipimpin oleh Mahmud Abbas, kalau dulu dipimpin oleh Yasser Arafat. Kemudian ada yang disebut wilayah B. Nah, wilayah B itu militer Israel boleh ada di situ, gitu. Nah, wilayah C itu wilayah yang paling subur dan paling luas, 60%, itu militer Israel yang berkuasa di situ sepenuhnya. Otoritas Palestina nggak boleh. Jadi kalau bisa ditunjukkan di petanya tadi itu bagian-bagian mananya aja, Bu, yang ininya harus dikuasai Palestina, ini yang Israel. Coba Ibu tunjukkan di bagian West Bank-nya itu, Bu. Sebetulnya ya? mana sih yang betul-betul subur, kemudian yang betul-betul dikuasai Palestina, dan yang di mana tempatnya militer mereka lalu lalang itu? Kelihatan nih? Kelihatan nggak? Ya, kelihatan, Bu. Diperjauh juga masih bisa kelihatan. Ya, ini supaya tepi ibunya bisa nunjukkan. Ini kan tepi barat, yang biru ini semua tepi barat semuanya. Tapi itu dibagi kemudian 3. Pembagiannya nggak kelihatan di sini ya. Yang punyanya Israel, yang punya Palestina, sebentar saya lihat lagi. Yang ini, yang daerah A itu daerah paling atas ini. Nah, di situ Ramallah itu, kemudian juga Mahmud Abbas ya, pemerintahan Palestina ada di situ gitu. Nah, yang B di tengah-tengah, yang C itu yang di sekitarnya. Nah, yang ada di situ yang titik-titik itu, titik-titik warna ya kelihatannya putih ya. Nah, itu tuh perumahan-perumahan Israel yang tadi yang saya ceritain tadi itu. Nah, di perjanjian terbaru, sebenarnya bukan perjanjian, tapi dipaksakan oleh pemerintah Amerika, Palestina menolak, Mahmud Abbas menolak, itu deal of the century kan, perjanjian abad ini. Nah, dalam proposalnya si Trump ini, deal of century ini, yang perumahan-perumahan Israel itu disuruh, jadi gini istilahnya, udah ikhlasin aja tuh perumahan-perumahan Israel gitu. Jadi maksudnya kerahkan saja lah, kan sudah terlanjur dibangun katanya. Perjanjian gitu. Yang lucu itu. Aneh loh, itu kan melanggar konvensi Jenewa gitu kan, melanggar resolusi PBB. Tapi dalam deal of century sudah perumahan-perumahan itu dianggap sah ada di situ gitu ya, tentu saja ditolak oleh pemerintah Palestina. Berlanjut, sebenarnya ini bisa dipanjangkan pembahasan, cuman kita waktunya terbatas, Bu. Masih ada 3 pertanyaan lagi yang mau saya sampaikan sebenarnya. Kemudian, Bu, dari kita orang sebagai pemuda-pemudi, yang dimana zaman ini udah enak kan, udah ada sosial media apa segala macam, kehidupan terjamin, sehingga banyak dari kita yang berbicara bahwasannya Palestina itu adalah urusan mereka. Palestina urusan Palestina. Kita sebagai bahasa Indonesia yang masih pontang-panting dengan urusan sendiri, masa kita harus mengurusi urusan orang lain? Nah, pertanyaannya gini, apa sih yang harus sebagai suatu esensi perjuangan? Kenapa sih kita harus memperjuangkan Palestina gitu? Ya, kalau dari sisi ideologi ya, ideologi kebangsaan, kita itu di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, ya. Dan Indonesia ini punya amanah untuk membantu terciptanya
perdamaian dunia dan membantu dihapuskannya penjajahan dari muka bumi. Dan itulah yang dilakukan oleh Presiden Indonesia sejak masa Bung Karno kan, secara tegas menolak membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sampai di alasan kenapa kita harus mendukung Palestina dan menurut undang-undangnya kita sendiri. Lanjutkan, silahkan. Pertama tadi amanah Undang-Undang Dasar 45 ya. Yang kedua yang banyak banyak orang belum memahami adalah masalah ekonomi politik ya. Dunia hari ini adalah dunia yang perekonomiannya itu sudah terglobalisasi ya. Jadi perusahaan-perusahaan internasional, perusahaan-perusahaan besar yang menguasai hajat hidup orang banyak itu biasanya itu sudah merupakan perusahaan multinasional, ya. Jadi kakinya ada di mana-mana gitu. Jadi misalnya perusahaan minyak itu yang mempengaruhi harga minyak dunia itu adalah perusahaan minyak global gitu kan. Hari ini kita minyak naik atau minyak turun gitu kan, dolar naik, dolar turun, itu kan faktor luar Indonesia sebenarnya. Jadi Indonesia ini tidak bisa lagi ekonominya hanya mengurusi hanya terbatas di Indonesia saja, enggak. Jadi perekonomian Indonesia itu sangat bergantung atau sangat dipengaruhi oleh perekonomian global, ya. Sementara perekonomian global ini yang banyak menguasai itu adalah perusahaan-perusahaan besar yang pro Israel, ya. Contoh kasusnya seperti ini. Ada sebuah perusahaan, saya tidak perlu sebut namanya ya. Ada sebuah perusahaan yang mengelola air di sebuah desa di Indonesia, bayangkan ya. Nah, penduduk desa itu kekurangan air karena sumber airnya diambil oleh perusahaan. Nah, karena mau dijual kan airnya. Jadi ini disebutnya privatisasi air gitu ya. Nah, si perusahaan ini untung besar dengan mengambil air di desa tersebut, sementara rakyatnya menderita. Nah, kalau dilacak perusahaan ini siapa pemilik sahamnya? Kemana dia memberikan sebagian keuntungannya? Itu ternyata ke Israel. Nah, contoh kasusnya kayak gitu. Jadi bayangkan Israel ini disokong, memang dia perlu hibah tiap tahun ini, negara ilegal ini dia perlu hibah tiap tahun. Dan memang Amerika saja tuh tiap tahun ngasih 3 miliar dolar, ya. Nah, satu perusahaan. Enggak, Amerika sebagai negara. Sebagai negara. Itu ngasih hibah uang pajak rakyatnya itu dikasih sebagian 3 miliar dolar itu diberikan gratis kepada Israel. Jadi sebenarnya buat orang Amerika pun mereka juga dalam keadaan terjajah juga gitu ya. Uang APBN mereka yang seharusnya untuk kesejahteraan mereka diserahkan ke Israel. Jadi seharusnya orang Amerika juga membela Palestina seharusnya ya. Dan makanya itu sesuatu yang menganehkan sebenarnya. Kalau Indonesia pun sebenarnya juga kalau dilacak itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memberikan keuntungan kepada Israel atau menjadi donatur bagi Israel itu beroperasi di Indonesia. Contoh yang tadi saya kasih lihat, yang saya kasih tanpa menyebut nama, itu bayangkan sebuah desa di Indonesia, rakyatnya kekurangan air, mungkin mereka nggak akan berpikir bahwa ini ada kaitannya dengan Israel gitu, ada kaitannya dengan Palestina gitu kan. Tapi kalau kita melihatnya dalam kacamata global, ekonomi global, kelihatan benang-benangnya. Oh, ternyata kesengsaraan di sebuah negara itu sangat mungkin terkait dengan proyek besar Israel ini gitu. Ya. Atau negara-negara yang berperang, misalnya Iran, kenapa sih kok diembargo gitu kan? Ini Anda kan di Iran sekarang ya. Iran diembargo. Kesulitan kan? Kesulitan diembargo. Yeah. Kenapa? Karena terkait dengan masalah Israel Palestina. Kemudian Suriah kenapa diperangi 7 tahun, 8 tahun selama ini? Negara yang tadinya sangat damai, aman,
secara ekonomi juga bagus karena di sana semua hal ditanggung oleh banyak subsidi diberikan oleh pemerintah, rakyatnya baik-baik saja. Selama 8 tahun diperangi, dihancurkan seperti ini, ternyata ada kaitannya dengan Israel juga. Ini adalah proyeknya Israel sebenarnya seperti itu. Jadi Luar karena biasa. itu ya di dunia ini termasuk kita di Indonesia itu juga sebenarnya ikut sengsara. Ya, jadi proyek pendirian Israel ini, proyek pendirian sebuah negara ilegal Israel ini sebenarnya juga efek kesengsaraannya itu dirasakan oleh semua orang, termasuk kita di Indonesia. Terkait Suriah misalnya, terkait Suriah kita di Indonesia ada kejadian berkali-kali bom, ya kan, bom ISIS bom di berbagai tempat, gitu kan, aksi-aksi teror terjadi, kemudian juga takfirisme, banyak orang jadi korban takfiri kan di Indonesia. Itu kalau dihubungkan, loh itu juga sangat terkait dengan Suriah. Nah, Suriah itu ada apa di balik Suriah? Ya karena ini adalah proyeknya Israel gitu, karena memang buat Israel, Suriah, pemerintahan Suriah yang sekarang ini membahayakan atau mengancam pemerintah Israel gitu, karena Suriah kan menyuplai logistik ya ke para pejuang Palestina. Nah, artinya Indonesia itu bukan lagi negara yang sendirian, tapi negara yang berjejaring sebenarnya dengan negara-negara lain. Negara lain juga seperti itu. Tidak ada negara yang benar-benar sendiri saja mengurus dirinya sendiri, enggak. Nah, karena itulah kita, kalau kita tahu bahwa kita banyak hal kesulitan dalam yang kita alami sebagai bangsa ini ternyata ada benangnya, ada kaitannya dengan proyek Israel, makanya kita perlu melawan ini gitu kan, melawan Israel dan negara-negara yang menjadi pendukungnya ya. Jadi kita membela Palestina itu sebenarnya juga membela diri kita sendiri sebenarnya. Makanya saya sering nulis Palestina adalah kita gitu kan. Karena musuh kita itu sebenarnya sama dengan yang dihadapi oleh Palestina. Cuma bedanya kalau Palestina secara langsung gitu kan dalam bentuk penjajahan, kalau kita dalam bentuk ekonomi dan politik. Ekonomi dan politik terlebihnya. Kita udah dapet lah tangkapannya. Kenapa sih kita itu harus membela Palestina? Ya memang karena pertama ya undang-undang kita, benar kan? Kemudian karena memang sebenarnya kita juga diuntungkan dengan membela Palestina ini. Benar sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bu, begini. Jadi apa pendapat Ibu tentang solusi pemecahan dari masalah ini, Bu? Kita kan tahu itu dari dulu sekali sampai sekarang sekali. Ini masalah nggak selesai-selesai. Dan apa sih yang dilakukan pemerintahan Indonesia, pemerintahan kita, Indonesia, bentuk nyatanya untuk pembebasan Palestina, apa yang telah kita lakukan? Dan menurut Ibu juga apa jalan keluarnya? Ya, targetnya dulu. Sebenarnya targetnya apa sih gitu? Target perjuangan ini apa? Targetnya adalah pembubaran rezim Zionis, ya. Jadi bukan kalau orang-orang pro Israel kan menuduhnya kan, oh kita tuh mau dibunuh semuanya, mau dibuang ke laut. Kan mereka berusaha membela diri dengan cara itu ya. Orang-orang pro Palestina ini jahat, ingin membunuh, ingin membuang mereka ke laut. Tidak. Targetnya adalah membubarkan rezim Zionis. Karena yang pelaku kejahatannya kan si rezim ini, ya kan? Pemerintahnya, tentaranya, kan gitu. Seandainya rezim ini bubar dan dibentuk pemerintahan yang demokratis, melibatkan semua orang yang ada di tanah itu. Orang Arab, orang Yahudi, Kristen, Muslim, semuanya punya kesempatan berpartisipasi dalam sebuah pemerintahan yang demokratis. Hak-hak orang Palestina yang tadi terusir itu dikembalikan gitu kan, maka kita optimis akan terjadi perdamaian di sana gitu. Nah sekarang untuk ketika targetnya adalah membubarkan rezim Zionis, apa yang bisa dilakukan? Seharusnya yang dilakukan PBB ya, yang seharusnya paling bertanggung jawab ini adalah PBB. PBB yang harusnya menghentikan atau memaksa rezim Zionis untuk menghentikan semua kejahatannya. Nah, tapi kan tidak, karena kita tahu PBB dikuasai oleh 5 negara besar itu. Amerika itu kalau hanya sekedar resolusi yang dengan kata condemn atau mengecam, itu tuh langsung diveto sama Amerika. Hanya karena pakai kata-kata saja. Jangankan ngirim NATO gitu ya. Misalnya Dewan Keamanan PBB kan bisa ngirim NATO gitu, membombardir untuk seperti yang dilakukan di Libya kan, NATO kan dikirim oleh PBB.
gitu kan. Tapi kan Iya. nggak hanya sekedar kata saja sudah di veto oleh Amerika. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang bisa dilakukan oleh dunia internasional? Kalau kita lihat sejarah, uh, komunitas internasional itu pernah berhasil membubarkan sebuah rezim, yaitu rezim apartheid di Afrika Selatan. Ya, rezimnya Palestina, Israel sekarang kan juga apartheid juga. Jadi warga Arab itu dianggap tidak punya hak kemanusiaan sehingga semena-mena kan diusir dan diperlakukan secara zalim itu. Nah, bagaimana dulu kita membubarkan rezim apartheid di Afrika Selatan, yaitu dengan memboikot secara beramai-ramai. Ya, akhirnya secara ekonomi kesulitan rezim di Afrika Selatan dan kemudian mereka yang membubarkan diri akhirnya. Nah, ini sedang digalang oleh banyak orang, terutama yang menarik, yang menggalang itu justru orang-orang di barat loh, di negara-negara barat ya. Negara-negara muslim malah ya kecuali mungkin Iran, Lebanon mungkin ya, yang Hizbullah mungkin yang dan Suriah yang kuat ya dalam hal ini, itu cenderung diam gitu ya dalam gerakan pemboikotan ini. Jadi kalau diboikot secara ekonomi, berarti efeknya yang diharapkan adalah rezim Zionis ini kesulitan secara ekonomi, dan kemudian target perjuangannya adalah rezimnya bubar gitu. Nah, Indonesia gimana? Faktanya di PBB itu suara untuk membawa isu Palestina dalam sidang-sidang atau perhatian negara-negara internasional di PBB untuk kembali membawa ke tengah isu Palestina itu minim. Ya, Indonesia tuh berperan pentingnya di sini. Ya, Indonesia tuh berperan penting. Orang udah lupa dengan isu Palestina, sibuk dengan kemarin ISIS, Suriah. Indonesia yang ingatkan lagi, ayo kita bawa lagi. Ini masih belum selesai ini. Ini masih tanggung jawab kita sebagai komunitas internasional untuk membantu Palestina, belum selesai. Dibawa lagi ke tengah, ada masalah Palestina. Sejauh ini yang dilakukan Indonesia itu ya di PBB, kemudian juga membantu banyak hal ya, membantu dana gitu kan, memberikan bantuan sumbangan-sumbangan itu. Tapi tentu saja secara politik ini kurang gitu ya. Karena memang yang perlu dilakukan itu secara global semuanya. Kalau Indonesia sendiri pun nggak cukup gitu loh maksudnya. Ya kan? Harus bareng-bareng semua negara sama-sama sebagaimana dulu berbagai negara bersama-sama memboikot rezim apartheid di Afrika Selatan. Dan kemudian rezimnya bubar, sekarang Afrika Selatan sudah punya pemerintahan yang demokratis. Orang kulit hitam bisa jadi presiden, kemudian hak-hak orang kulit hitam juga sudah disamakan dengan orang kulit putih. Nah, ini pula yang sedang yang seharusnya kita perjuangkan untuk Palestina ya. Jadi rezimnya bubar, rezim Zionisnya bubar, dan semoga kalau rezimnya bubar ya bisa dibentuk sebuah pemerintahan yang memberikan hak-hak orang-orang Palestina. Iya. Jadi untuk penyelesaiannya memang kunci utamanya adalah pemboikotan, karena itulah salah satu cara yang berhasil dilakukan untuk membubarkan sebuah rezim pemerintah yang merugikan banyak negara. Sekarang gini, kan kita ngelihat ya Bu, banyak tuh negara-negara Arab dan negara-negara Islam yang acuh tak acuh dengan Palestina. Mereka bicara, oh sebenarnya kita berdiri bersama Palestina. Tapi toh di belakang kenyataannya mereka melakukan banyak kerjasama ekonomi, kerjasama di berbagai macam hal dengan Israel. Sekarang saya bertanya, apa sih yang dibicarakan atau OKI sebagai perkumpulan negara-negara Islam? Sampai saat ini, apa yang kita lakukan sebagai negara OKI? Beberapa banyak negara OKI itu apa sih yang mereka lakuin untuk Palestina? Kok seperti nggak ada efeknya sampai sekarang itu? Bagaimana itu menurut Anda? Ya, kalau kita bicara soal negara Arab ya, kita harus pisahkan pemerintahnya dan rakyatnya ya. Kalau rakyatnya saya yakin pasti, apalagi mereka sesama Arab ya, Palestina itu kan Arab ya etnisnya gitu kan. Mereka pasti punya solidaritas yang besar terhadap bangsa Palestina.
ya. Tapi pemerintahnya ini yang jadi masalah. Kenapa pemerintah negara-negara Arab itu banyak, apalagi semakin kesini ya, akhir-akhir ini semakin berbaik-baik dengan Israel. Nah, tentu saja ini sebenarnya bisa sangat mudah diduga ya, apa sih di balik itu ya, karena kepentingan mereka ya, mereka ingin Udang di mempertahankan balik batu. kekuasaan gitu kan. Ya, karena memang Timur Tengah sendiri negara Timur Tengah ini kan sangat terkooptasi ya oleh Amerika kan, oleh negara-negara besar gitu. Jadi elit-elit di negara-negara Arab itu untuk mempertahankan kekuasaannya, mereka merasa perlu untuk bekerja sama atau tunduk kepada Amerika. Dan Amerika kita tahu memang doktrin kebijakan luar negeri Amerika adalah membela Israel gitu. Nah, kemudian kalau ke Oki, nah karena Oki seperti negara Arabnya seperti itu, elitnya seperti itu, bisa diduga sidang Oki itu seperti apa, ya. Jadi saya pernah waktu itu audiensi dengan Ibu Menlu ya. Waktu itu ada acara, terus Ibu Menlu itu cerita kalau sidang Oki, begitu sidang dibuka berantem semuanya, ya. Jadi apa mereka itu ya gitu lah. Jadi intinya gini, Ibu Menlu waktu cerita itu sulit sekali gitu loh. Indonesia ini adalah negara yang sangat berperan untuk merukunkan sidang itu, mereka berantem, kita orang Indonesia atau delegasi Indonesia itu ya bekerja keras untuk mendamaikan ini ya, gimana mau sidang yang serius ya gitu kan, yang memang menghasilkan hasil yang signifikan, yang memang applicable untuk membela Palestina. Ya sidang-sidang itu kayak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengandalkan negara Oki pun, negara-negara Muslim itu sulit untuk diandalkan ya. Karena bahkan untuk memboikot negara Israel pun wacananya keluar dari negara Barat ya kan begitu. Iya. Iya. Bukan berarti penduduknya tidak pro Palestina, kita yakin pasti pro Palestina kan, ya. Tapi ya elit-elitnya ini kan yang punya masalah. Kembali lagi kepada elit, benar sih Bu. Seperti kayak negara Arab Saudi itu kan juga negara yang dibangun dengan support penuh dari kerajaan Inggris kan. Kita tahulah bagaimana Abdullah bin Saud ini bisa masuk ke dalam ini Haramain itu untuk menguasa. Kemudian gini Bu, dalam situasi corona ini, saya rasa di Palestina, saya nggak tahu itu karena kekurangannya peralatan ataukah apa, jumlah terjangkitnya ya alhamdulillah tidak terlalu banyak, hanya sekitar saya cek tadi itu 372. Kira-kira setelah pandemi ini selesai, apa sih yang akan terjadi dengan negara Palestina ke depannya secara kebebasannya begitu? Ya, selesainya pandemi ini kan kelihatannya nggak lama lagi ya. Jadi misalnya negara-negara sudah mulai relaksasi ya, sudah mulai membuka lagi ekonominya. Israel juga sudah buka lagi, yang tadinya sempat semi lockdown juga sudah dibuka karena kurvanya menurun. Artinya sebenarnya dalam waktu dekat, insya Allah pandemi ini berakhir. Tapi untuk Palestina sepertinya belum ada jalan terang karena situasinya nggak ada perubahan kan? Ya, bahkan selama pandemi ini pun itu juga tentara Israel tetap melanjutkan penahanan secara sewenang-wenang terhadap orang Palestina di tepi barat, kemudian tetap menghancurkan rumah-rumah di tepi barat, bahkan ada klinik darurat yang dibangun untuk menangani masalah ini malah dihancurkan juga oleh bulldozer-bulldozer Israel. Jadi tidak ada perubahan saat ini di masa pandemi ini gitu kan. Jadi kalau apakah ada perubahan, ya karena ini kemungkinan sebentar lagi sudah berakhir pandeminya ya, sayang sekali, kita sedih sekali ya, situasi yang dihadapi oleh orang Palestina itu tetap sama, mereka tetap terlockdown seperti sebelumnya, sementara kita negara-negara yang insya Allah Indonesia juga akan segera kembali normal. Mudah-mudahan kita doakan bersama negara-negara sedunia juga kembali normal. Amin. Tapi tidak kembali normal, mereka masih tetap terjajah seperti sejak tahun 47. Itulah saya pikir ya, di tengah kita
kita tentu memang punya concern besar pada nasib kita sendiri gitu kan, lagi sedang Betul. ada wabah, orang sedang kesulitan ekonomi di Indonesia gitu kan, tapi kita tetap perlu memikirkan apa sih yang bisa kita lakukan, minimalnya bersuara ketika banyak orang tidak peduli lagi. Dunia sekarang kan hampir nggak peduli lagi karena sibuk dengan COVID semuanya kan. Nah, minimalnya kita bersuara lagi, karena kalau tanpa ada suara lagi itu kan semakin terlupakan isu ini, mereka tetap semakin sendirian. Jadi kita masing-masing orang Indonesia yang peduli pada kemanusiaan, peduli pada keadilan, ya mulailah bersuara kembali gitu. Betul. Jadi dari penonton mungkin, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya pada Budina tentang Palestina dan apa yang terjadi dengan COVID di sana. Silahkan untuk bertanya lah gitu. Nanti kita ambil beberapa pertanyaan karena waktunya sepertinya sudah nggak panjang lagi gitu. Silahkan ada yang bertanya. Tunggu bentar ya Bu, ini soalnya aduh udah 5 menit lagi soalnya. Silakan dari teman-teman ada yang mau bertanya mungkin. Tadi kalau nggak salah ada pertanyaan tentang bagaimana sih jalan keluar, planning map katanya. Apa? Planning map, bagaimana sih jalan keluar dalam menyelesaikan masalah? Kan kita tahu ini boykot, memang salah satunya boykot. Tapi dari kita sendiri gitu, apa sih yang kita lakukan, yang harus kita lakukan? Kita itu masyarakat sipil maksudnya. Kalau masyarakat sipil ya yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat sipil bersuara gitu kan, memboikot. Bersuara, memboikot. Boykot. Terus biasanya ada yang ngejek tuh, lah kalau kamu ini mau boykot udah nggak usah pakai Facebook katanya gitu ya. Ada kan yang suka mengejek. Ya ada yang kayak gitu. Nah ya ada tuh, nggak usah pakai laptop, nggak usah pakai ini, nggak usah. Itu merendahkan usaha boykot itu dengan cara itu, banyak yang melakukannya. Ini pun Instagram pun punya Facebook. Ya, jawabannya boykot itu adalah dilakukan terhadap produk-produk yang memang dihasilkan di daerah pendudukan. Ya, satu. Jadi ada gerakan BDS itu, Boycott, Devastation, and Sanction itu ditujukan kepada perusahaan yang didirikan di daerah pendudukan. Jadi perusahaannya ilegal, secara hukum internasional itu ilegal. Ya. Makanya kayak Irlandia itu supermarketnya itu memang betul-betul di sana, Irlandia itu pada negara barat ya, itu supermarketnya itu menolak produk-produk yang berasal dari daerah pendudukan. Nah, kemudian juga boykot dilakukan kepada perusahaan-perusahaan yang memang terbukti secara jelas mengalirkan sebagian keuntungannya, sebagian labanya kepada Israel. Jadi memberikan sumbangan kepada Israel. Karena memang Israel itu bisa tegak berdiri sampai hari ini tuh karena disumbang, ya. Jadi bukan ekonominya yang kuat, enggak, tapi banyak sumbangan. Jadi pertama sumbangan dari Amerika, jelas itu sumbangan yang sangat besar tiap tahun rutin. Kemudian juga yang banyak dia dapat adalah sumbangan dari perusahaan-perusahaan, karena mereka itu orang-orang Zionis itu punya tradisi istilahnya itu sedekah, sama kayak kita juga sedekah, tapi tulisannya pakai TZE gitu ya, sedekah gitu. Mereka punya itu juga gitu. Nah, yang kita boykot yang itu gitu kan. Nah, kemudian yang namanya boykot ini kan upaya ya. Ketika ada hal-hal yang memang kita nggak bisa, ya sudah gitu. Jadi kita misalnya ibarat ujian, soalnya ada 5 misalnya. Kalau kita tidak bisa jawab 1, masa kita tidak jawab semua, gitu kan? Ya, analoginya gitu. Jadi soalnya ada 5, kita bisa jawab 2, ya alhamdulillah kita jawab 2, gitu kan? Lumayan ada nilainya juga, gitu kan? Bukannya ditinggalkan begitu saja ujiannya, kan seperti itu. Nah, aksi boykot itu juga menurut saya seperti itu. Yang bisa kita lakukan, gitu. Ada tidak efeknya? Ada efeknya. Perusahaan-perusahaan di Israel itu sampai datang ke Netanyahu, bilang gini, tolong hentikan itu kekejaman itu kepada orang-orang Palestina karena kami jadi rugi nih, kami jadi diboykot. Berarti memang ada, kerugiannya itu memang ada gitu.
Hmm, sebentar, ini ada masalah sinyal sebetulnya. Kemudian ini lagi Bu, ada pertanyaan yang lain. Eh, ada yang nanya gini, apa sih sebenarnya yang perusahaan-perusahaan yang perlu kita boykot? Karena kan banyak banget nih perusahaan yang ada kan, produk-produk yang bisa kita lihat. Saya sih sudah pernah lihat memang apa sih perusahaan-perusahaan yang harus diboykot, yang kalau kita mau mengkerdilkan Israel sebagai negara, kita harus boykot ini. Tapi kok ya banyak banget gitu. Ya itu Sekiranya apa sih inti-intinya gitu? ya Anda Google aja lah ya, nggak bisa Di saya Google sebutkan. aja. Google aja. Terus juga coba buka website BDS, Boycott, Devastation and BDS. Sanction. Di situ ada ininya listnya gitu kan. Oh. Jadi yang mau tahu sendiri apa aja yang harus diboykot, silakan dibuka di Google dan di BDS. Bentar, ini ada pertanyaan lagi Bu, tentang Turki. Kan kita di Indonesia Bu, banyak yang mengagung-agungkan Turki toh, dengan Erdogan karena dia punya speech-nya yang begitu meyakinkan. Nah, ini ada pertanyaan, apa yang Turki lakukan di bawah kepemimpinan Erdogan? Eh, juga bagian dari pendukung Israel atau tidak gitu? Nah, ini ada yang nanya, dia ini sedang mempertimbangkan apakah Erdogan ini sebenarnya apa sih yang dia mau dari Israel, kok dia mendukung-dukung gitu, Bu? Ya, kalau menurut saya Presiden Erdogan ini seorang pragmatis sejati ya. Jadi pragmatis Uh, banget gitu. Jadi artinya yang dia lakukan itu adalah mana yang paling menguntungkan. Nah, hmm, ketika secara umum memang pembelaan terhadap Palestina itu memang menguntungkan ya dari hmm, sisi bahwa citranya menjadi baik gitu kan. Kemudian dia juga di Timur Tengah dia juga diterima gitu kan, diterima. Kan Turki itu etnis tersendiri ya, bukan etnis Arab gitu kan. Nah, hmm, untuk mendekati negara-negara Timur Tengah memang pembelaan terhadap Palestina ini sesuatu hal yang memang uh, secara diplomatik diperlukan gitu. hmm, Tapi di sisi lain, secara pragmatik juga Erdogan memikirkan ekonomi. Jadi hmm, kerjasama ekonomi antara Turki dan Israel itu tetap tinggi gitu. Bahkan kedutaan hmm. besar Israel itu ada di Turki. Nah, Ya, ini buat yang pendukung Turki perlu dikasih tahu nih. Karena di Indonesia pun nggak ada sepertinya ya, kedutaan Israel. nggak ada. Kita nggak pernah punya Uh, kedutaan Israel di Indonesia. Indonesia konsisten sejak dulu memutuskan hubungan tidak mau membuka kedutaan besar Israel di Indonesia. Nah, jadi Indonesia sebenarnya lebih lebih konsisten dalam hal pembelaan terhadap Palestina sebenarnya, ya kan? hmm. Kemudian ada pertanyaan, ini kayaknya yang terakhir, karena udah sangat lama kita, belum sih sebenarnya. Tapi ada lagi pertanyaan nih Bu. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap gerakan-gerakan kemanusiaan yang mengatasnamakan peduli Palestina, sedangkan di sisi lain mereka selalu menyerukan kebencian di dalam Islam itu sendiri, di dalam berbagai sekte Islam. Bagaimana itu? Ya, sikap kita kepada lembaga-lembaga donasi yang di satu sisi mengaku membela Palestina, mengumpulkan donasi untuk Palestina, tapi di sisi lain juga eh, terbukti memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok teror di Suriah, kemudian juga menyebarkan kebencian di dalam negeri, itu sikap kita adalah hempaskan saja mereka ya. Jadi udah Hmm. nggak perlu kita ngasih donasi ke mereka gitu. Tegas saja. Hmm. Kalau ingin berdonasi kepada Palestina, cari lembaga-lembaga donasi yang rekam jejaknya Jangan bersih. mencari Jadi lembaga masyarakat yang
delay ya. Mhm. Hmm. Ini ada lagi Bu, lagi dong belum buka puasa itu bagaimana itu? Ini ada lagi pertanyaan sepertinya. Mumpung belum buka puasa, ini Bu, ada pertanyaan dibilang efek yang lebih besar dari pemboikotan bila konsisten dan bersama-sama kita memboikot. Apa sih efek yang lebih besar? Nah, ini ada, kayaknya udah dijelasin sih sebenarnya memang efeknya akan membuyarkan negara yang diboikot pastinya ya kan Bu. Apalagi bagaimana sebentar saya cari ada pertanyaan. Gitu Bu kayaknya. Apa sih dalam jangka pendek ini Bu? Apa sih yang akan terjadi jika suatu negara diboikot? Gitu. Misalnya boikot besar-besaran terjadi tapi dalam jangka pendek. Apa sih Ya kira-kira jangan kayak gitu? ekonomi ya, apalagi sekarang pandemi COVID ini sebenarnya sudah sangat memukul ekonomi Israel sebenarnya. Kalau ditambah dengan boikot, tambah repot mereka gitu kan. Dan ingat lagi tujuan kita memboikot Israel adalah supaya rezim Zionisnya bubar gitu ya. Ya, jadi bukannya kita ingin membunuh orang enggak gitu ya. Itu beda, perlu diluruskan juga hal ini ya. Jadi Iya yang benar kita itu. inginkan adalah bubar. Kayak sama dengan ini kan kita juga sering kan kayak orang-orang Indonesia nih, ayo kita berjuang ke Palestina, mari kita bunuh orang-orang sana, kan banyak juga yang seperti itu, terlalu ekstremis lah. Padahal kan tujuannya adalah apa? Tujuannya itu bagaimana teritori Palestina itu kembali kepada mereka ya. Itu benar, memang begitu. Ini ada yang bilang tentang HT sama antek-anteknya itu bagaimana Bu? Apa Hizbut Tahrir maksudnya? Iya. Hah? Iya. Hizbut Tahrir ini saya pernah nulis tuh, Hizbut Tahrir itu kesalahannya adalah dia salah mengidentifikasi mana musuhnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat kalau saya banyak membaca juga ya. Saya dulu malah rajin tuh baca tabloidnya Hizbut Tahrir, langganan saya tuh ya. Jadi narasi Hizbut Tahrir itu sebenarnya banyak yang positif ya. Dalam arti misalnya perjuangan umat Islam, perjuangan membela Palestina gitu kan. Kemudian juga perjuangan untuk melawan kapitalisme gitu. Oke, di situ sampai di situ oke ya. Tapi kemudian bagaimana caranya? Nah, itu yang akhirnya muncul perdebatan. Kalau mereka bilang, oh harus berdiri khilafah. Nah, khilafahnya seperti apa? Nah, itu mereka nggak mau jawab gitu kan. Ya nanti kalau kan waktu seperti diwawancara kan di Kompas TV sama Aiman, juru bicara Hizbut Tahrir, gimana cara bikin khilafahnya itu dia nggak mau jawab gitu. Mas realnya itu mekanisme seperti apa nggak mau jawab. Nah, itu persoalan pertama itu. Yang kedua, dalam konflik Suriah terbukti bahwa mereka ternyata gagap secara politik. Mereka nggak berhasil menentukan mana musuh yang sebenarnya. Katanya mau bela Palestina, tapi kenapa memerangi sebuah pemerintahan yang konsisten selama ini membela Palestina? Pemerintah Suriah itu garda terdepan membela Palestina karena mereka berbatasan wilayah kan. Suriah sama Palestina itu kan berbatasan. Logistik itu masuknya lewat Israel, lewat Palestina, lewat Suriah, Sarah. Logistik pejuang-pejuang Palestina itu masuk lewat Suriah. Para pejuang Palestina dilindungi di Suriah. Para pengungsi Palestina dilindungi di Suriah. Kenapa kok malah diperangi gitu? Malah diperangi yang Suriahnya. Hizbut Tahrir ini para pemikirnya, para ideolognya itu tidak cerdas geopolitik ya kan? Nggak paham mana yang musuh gitu. Nah, yang di bawah-bawah ini itu hanya menerima doktrin. Mereka juga tidak menggunakan kekritisannya gitu kan. Didoktrin oleh ustadznya ikut kayak gitu. Nah, itu juga berarti di level bawah, di level para pesertanya ini ya perlu kita perlu kita upayakan supaya mereka menjadi orang-orang kritis yang cerdas, memahami geopolitik itu seperti apa. Jadi tidak asal perang gitu. Berarti lebih banyak baca dan
menambah wawasan. Itu untuk HT, sikap kita untuk HT. Memang kayak begini-begini kadang kalau misalnya kita diajak diskusi, itu kita pusing sendiri gitu, Bu. Apa yang harus dijawab? Karena masalahnya aja mereka nggak paham gitu kan. Kita juga, saya sebagai mahasiswa yang biasa-biasa juga kurang paham sih sebenarnya. Alhasil karena waktunya sudah terlalu panjang ya, kita udah kelewatan waktu, udah terlalu izinkan ya saya mau buat penutupan dulu. Jadi gini, buat konklusi, terima kasih Ibu udah menjelaskan segala-gala hiruk pikuk Palestina sehingga kita setidaknya paham dan memiliki semangat. Dan saya yakin ini teman-teman semua yang nontonin bakal bersemangat membela Palestina. Dan emang inilah esensi yang harus kita dapatkan dari ngobrol seperti ini gitu kan. Terus yang awalnya dari pertanyaan pertama, dari sisi sejarah memang bahwasannya Israel adalah suatu penjajah yang nyata, yang mencaplok daerah, negara orang, dan mendirikan negara di dalam negara tersebut. Oleh sebab itu kita harus membela Palestina sebagai negara yang berdaulat. Dari pertanyaan kedua, ada orang-orang yang berkata bahwasannya ini adalah konfliknya Palestina saja, kenapa kita harus mendukung mereka? Kita tidak boleh seperti itu. Karena dalam undang-undang kita sendiri, bahwasannya kita dalam amanat undang-undang, bahwasannya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, kita harus memperjuangkannya gitu. Dan secara ekonomi dunia juga, buyarnya negara Zionis Israel adalah keuntungan bagi segala negara yang lain. Dari ekonomi, karena perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan yang menghancurkan Palestina dan mereka ingin menguasai minyak dunia. Salah satunya yang paling utama adalah minyak. Kemudian tentang pemecahan solusi, tadi Ibu Dina sudah menyebutkan bahwasannya paling cocok dan paling hebat dan pernah terbukti bagaimana cara membuyarkan suatu rezim negara yang salah tempat seperti Israel itu adalah dengan boykot. Karena dalam sekarang ini PBB sudah, ya mau dibilang kita mengandalkan dia karena sudah sulit. Karena banyak, ada 5 negara pemenang Perang Dunia Kedua yang mengendalikan PBB seperti Amerika, Rusia, Prancis, siapa lagi ya? Prancis, Inggris juga, dan satunya lagi siapa negaranya? Alhasil itu. Kemudian paling intinya adalah boykot karena kita sudah tidak bisa Germany. Karena kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan PBB. Jadi paling utama boykot. Kemudian ada lagi pertanyaan tadi yang bertanya, bagaimana sih, apa sih perusahaan-perusahaan yang harus diboykot? Ya cari aja sendiri di Google atau buka BDS gitu. Selanjutnya apa yang dilakukan negara Oki? Kebanyakan mereka tidak begitu peduli karena elit-elit pemerintahannya mendukung rezim Zionis untuk kepentingan mereka sendiri. Terutama dari sisi ekonomi, bukan rakyatnya. Rakyatnya rata-rata hampir semua kita mendukung Palestina. Kemudian juga apa prediksi ke depan? Prediksi ke depan menurut Ibu Dina tadi bahwasannya tidak ada yang akan berubah. Mereka hanya akan terus tetap terlockdown oleh Israel sampai kita sebagai masyarakat dunia bergerak. Makasih banyak Bu sudah datang, sudah menemani kita buat ngabuburit. Meskipun ada beberapa menit lagi untuk buka. Sekiranya begitu saja. Saya juga bingung untuk closingnya. Terima kasih banyak. Kita sebagai pemuda menjadi lebih semangat untuk membela Palestina. Dan insya Allah kita semua berdoa bahwa semoga semua masyarakat di dunia ini menjadi orang-orang yang mawas akan pentingnya pembebasan Palestina sehingga suatu saat dia akan bebaskan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian jangan lupa besok buat yang lain-lain ada lagi pembahasan besok. Nanti lihat aja di Instagramnya IP Iran. Oke, buat yang lain-lain, oke, terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.